Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam literasi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Iwan Firmansyah, Magister Pendidikan. Beliau selaku dosen pengampu di mata kuliah IPS kelas rendah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal sebagai moderator dan sekaligus presentator kedua. Dan saya didampingi oleh beberapa rekan saya, yaitu Harim sebagai presentator pertama, Mia sebagai presentator ketiga, dan Ria sebagai presentator keempat. Dalam presentasi kali ini, kami membahas 3 hal. Yang pertama, latar belakang pendidikan IPS di SD. Yang kedua, pengertian pendidikan IPS SD. Yang ketiga, paradigma pendidikan IPS SD. A. Latar belakang pendidikan IPS SD. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau yang disingkat IPS di sekolah dasar memiliki peran krusial dalam membentuk fondasi pemahaman siswa tentang masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Latar belakangnya tidak terlepas dari kebutuhan akan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak awal, IPS di SD dirancang untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi secara sederhana dan kontekstual. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya, baik alam maupun sosial, serta bagaimana masyarakat berkembang dari waktu ke waktu. Pentingnya pendidikan IPS di SD semakin menguat seiring dengan perkembangan zaman. Globalisasi dan perubahan sosial yang pesat menuntut siswa untuk memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dunia di sekitar mereka. IPS membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan juga kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Pengertian pendidikan IPS SD. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar adalah bidang studi yang mempelajari manusia dalam interaksinya dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan geografinya. Tujuan utama IPS di SD adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang diri mereka sendiri, masyarakat, dunia sekitar mereka, serta untuk mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan partisipatif. Di sini saya akan membahas 2 hal. Perspektif yang pertama adalah perspektif secara teoritis dan perspektif secara praktis. Nah, perspektif secara teoritis, di sini teori dasar dari Piaget menyebutkan bahwa siswa SD berada dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini, mereka belajar melalui pengalaman langsung dan konkret. Oleh karena itu, pembelajaran IPS di SD harus dirancang agar relevan dengan pengalaman siswa sehari-hari. Hal ini sejalan dengan fokus IPS pada pengenalan lingkungan sekitar dan interaksi sosial yang dekat dengan dunia anak. Nah, yang kedua adalah teori konstruktivisme. Nah, teori ini menekan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks IPS, ini berarti siswa belajar melalui aktivitas seperti diskusi, proyek kelompok, dan pemecahan masalah. Pembelajaran IPS yang efektif mendorong siswa untuk bertanya, bereksplorasi, dan menemukan sendiri makna dari konsep-konsep sosial. Nah, yang kedua adalah perspektif secara praktis. Nah, secara umum, pendidikan IPS di SD bertujuan untuk 1. Memberikan pengetahuan dasar tentang konsep-konsep ilmu sosial.
Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah sosial. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan pada artikel kontribusi pendidikan IPS terhadap pembentukan karakter sosial peserta didik, menjelaskan bahwa pendidikan IPS di SD bertujuan untuk memberikan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya, kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat, kesadaran sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut, dan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan iptek. C. Paradigma pendidikan IPS SD. Paradigma adalah kerangka berpikir, model, atau pola yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Paradigma memengaruhi cara kita melihat, berpikir, dan bertindak. Paradigma pendidikan IPS di sekolah dasar terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Paradigma tradisional: 1. Fokus pada hafalan. 2. Guru sebagai pusat pembelajaran. 3. Materi pelajaran terpisah-pisah. Paradigma baru: 1. Fokus pada pemahaman dan keterampilan. 2. Siswa sebagai pusat pembelajaran. 3. Materi pembelajaran terintegrasi. 4. Pembelajaran berbasis masalah. 5. Pengembangan karakter. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari poin C, paradigma pendidikan IPS di SD. Adapun kebijakan pendidikan IPS pertama kali dilaksanakan pada tahun 1972 sampai 1973. Dan pengembangan sekolah dipengaruhi oleh pengalaman beberapa guru yang terlibat dalam pendidikan tersebut. Simpelnya, pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh penelitian studi sosial Amerika dan pengaruh komunitas IPS. Pendidikan Kewarganegaraan Nasional PPSP atau konsep pendidikan kewarganegaraan studi sosial diperkenalkan sebagai mata pelajaran. Konsep ini kemudian diintegrasikan ke dalam kurikulum PPSP pada tahun 1968 yang meliputi mata pelajaran sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan ilmu pengetahuan sosial yang disebut sebagai Departemen Pendidikan. Pada tahun keempat, diperkenalkan 3 mata pelajaran. Yang pertama, sosiologi, yang kedua, geografi, dan yang terakhir, hukum dan kewarganegaraan. Hukum sebagai mata pelajaran utama dalam kurikulum IPS. Kurikulum IPS selanjutnya dikembangkan dalam 3 tahap. Yang pertama, integrasi dengan kurikulum PPSP. Yang kedua, peminatan IPS. Dan yang ketiga, peminatan dalam kurikulum IPS. Kurikulum tersebut selanjutnya dikembangkan pada tahun 1984 dengan diperkenalkan konsep pendidikan moral Pancasila sebagai mata pelajaran. Pada tahun 1994, kurikulum IPS direstrukturisasi menjadi kurikulum PPKN yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama IPS terpadu pada SD kelas 3 sampai kelas 6. Yang kedua, IPS terkonfederasi pada SLTP. Yang ketiga, IPS terpisah-pisah yang menyerupai kurikulum IPS yang diajarkan sebagai mata pelajaran IPS. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan IPS di SD hadir sebagai respon terhadap kebutuhan siswa usia sekolah dasar yang berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret, dengan tujuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. IPS di SD merupakan penyederhanaan dan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan, menekan pada pengembangan kemampuan berpikir, rasa ingin tahu, kepedulian, dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sosial dan alam. Paradigma pendidikan IPS sendiri berfokus pada pemahaman tentang bangsa, semangat kebangsaan, patriotisme, dan aktivitas masyarakat, menggunakan pendekatan transdisipliner untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dan mampu mengambil keputusan nasional.
Baik, itu saja untuk presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.